Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami dan kini kita masuki segmen Market Buzz dan kini kita akan simak beberapa data yang menarik untuk kita cermati di pagi hari ini. Di antaranya adalah mengenai market highlight. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa. Ya, harga emas sebagai lindung nilai menguat di tengah pelantikan atau penantian laporan inflasi Amerika Serikat. Dan berikutnya adalah kini kita akan simak agenda ekonomi, pemirsa ya. Ya, libur festival Songkran di Thailand, kemudian juga di Amerika Serikat ada indeks harga produsen inti secara year on year, month on month di bulan Maret. Dari Amerika masih ada data mengenai hasil rapat FOMC Amerika Serikat, kemudian dari Amerika ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat, dan ada laporan bulanan OPEC di Amerika Serikat, dan dari Jerman ada data mengenai IHK, data inflasi Jerman secara month on month di bulan Maret. Dari China ada data mengenai neraca perdagangan China. Dan agenda emiten, pemirsa, ada Avia, BTPN, kemudian PRDA yang menggelar RUPS, kemudian ada ADMF menggelar KUM dividen tunai, BJBR KUM dividen tunai, kemudian AALI menggelar ex dividen tunai, dan ASGR menggelar ex dividen tunai. Sementara itu BDMN menggelar DPS dividen tunai dan BBNI menggelar DPS dividen tunai. Dan bagaimana dengan pergerakan dari IHSG ataupun penutupan IHSG di perdagangan kemarin begitu, IHSG ke zona merah saat akhir perdagangan hari Rabu pada posisi 6.798 setelah drop 0,18% atau melemah 13 poin. Sektor energi di posisi terlemah turun 1,62%, sedangkan sektor industri terkuat naik 0,97%. Kita ke pembukaan dari Bursa Asia, pemirsa, di pagi hari ini. Nikkei maksud kami yang melemah 0,22% di level 28.020. STI Singapura melemah 0,11% ke level 3.283. Kospi Korea Selatan melemah 0,16% di level 2.546. Dan Hang Seng Hong Kong juga melemah 1,63% di level 19.977. Ya, untuk berbincang bagaimana implikasi dari positifnya data inflasi Amerika Serikat terhadap pergerakan dari bursa dalam negeri sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raditya Krishna Pradana dari Equity Research OPT Kanaka Hita Solvera. Apa kabar, Mas Raditya? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Wiki, selamat pagi. Baik, terima kasih Ya, sudah bergabung. Oke, langsung saja Mas, ini bicara mengenai data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi, yaitu membaik hanya di 0,1% dibandingkan dengan inflasi di bulan Februari lalu yang naik 0,4% dalam 12 terakhir hingga 12 bulan terakhir maksud kami, hingga 31 Maret IHK melonjak 5% dan kenaikan year on year terkecil sejak Mei tahun 2021. Pengamatan Anda implikasinya terhadap kebijakan yang nantinya akan diambil oleh The Fed sendiri dan implikasinya terhadap bursa dalam negeri seperti apa? oke, Mas Wiki, kalau kita lihat dulu ya Mas dari data inflasi year on year atau tahunan AS gitu ya, sekarang berada di level 5% gitu ya di bulan Maret. Sebelumnya di Februari berada di level 6% gitu ya. Dan merupakan berdasarkan data yang saya miliki, inflasi tahunan AS saat ini berada di level terendah selama kurang lebih 9 bulan terakhir seperti itu, sehingga boleh dibilang secara inflasinya itu sudah melandai, ada penurunan yang signifikan, dan higher-nya itu kalau nggak salah highest-nya di level 9% ya Mas. Dan secara inflasinya itu sudah setengah berkurang dari level 9,1% tertinggi saat Juni tahun lalu, Mas. Nah, kalau kita lihat secara inflasi sudah mulai melandai, namun yang kita perlu jadikan benchmark di sini adalah target inflasi yang ditetapkan oleh The Fed itu di kisaran 2% gitu ya, Mas. Dan
angka 5% ini jika dibandingkan dengan 2% target dari The Fed, itu kan masih berada di atas gitu ya Mas. Dan ternyata eh, berdasarkan data ini, kami tentu saja proyeksinya The Fed masih akan menaikkan suku bunga, terutama di bulan April ini. Dan secara proyeksi kami mungkin The Fed akan menaikkan 25 basis point. Kenapa? Karena yang pertama, eh, target inflasi The Fed sekitar 2% itu pasti akan diupayakan, sehingga pasti suku bunga akan dinaikkan. Namun melihat di sisi lain gitu ya, yang mungkin kemarin ada krisis perbankan yang terjadi, kami melihat The Fed tidak terlalu hawkish atau tidak terlalu strong dalam menaikkan suku bunganya, karena ketika mungkin di atas 25 bps itu mungkin akan berdampak buruk atau perekonomian, atmosfer perekonomian Amerika bahkan ke global itu bisa sedikit kaget dan mungkin menjadi katalis negatif gitu Mas. Jadi mungkin eh, proyeksi kenaikannya yang menurut kami paling optimal di angka 25 bps untuk pertemuan April ini. Oke, Dan ketika 25 bps ini sesuai proyeksi, tentu saja berjalan normal market Mas, entah global ataupun domestik seperti IHSG. Namun apabila di atas 25 bps atau 50 atau 75 bps basis point gitu ya Mas, tentunya akan market shock dan bursa global maupun IHSG pasti juga akan terdampak negatif. Mungkin itu Mas yang perlu di-highlight mengenai data inflasi dan proyeksi suku bunga The Fed di bulan April ini. Oke, baik. Artinya data inflasi yang positif di bulan Maret ini tidak mampu membuat The Fed kemudian mengerem kenaikan tingkat suku bunga acuannya karena secara target inflasi sendiri masih kemudian belum mencapai target yang diinginkan, tapi tidak akan terlalu agresif mengingat apa yang kemudian terjadi di perbankan di sana begitu ya, 0,25% ini adalah angka yang paling reasonable begitu ya kalau akan tetap dinaikkan. Baik. Oke, Betul, lalu betul. bagaimana dengan apa semacam prediksi lah ya ataupun mungkin optimisme lah dari pelaku pasar bahwa kalaupun nanti akan dinaikkan tingkat suku bunga acuan dari The Fed sendiri, this is going to be the last one. Benar nggak menurut Anda? Ataupun akan ada agresivitas lain lah ya dari The Fed sendiri? Mengingat ya tadi dia target inflasinya masih jauh gitu. Betul, betul. Di angka 2% itu yang menurut kami gitu ya Mas, masih menjadi PR yang harus diselesaikan The Fed saat ini. Kalau berdasarkan data yang kami miliki Mas, The Fed sempat menyampaikan di tahun lalu gitu ya, proyeksi suku bunga itu skenario moderatnya minimal akan di level 5,1%, bahkan melebihi gitu ya Mas untuk moderatnya. Dan sekarang kan suku bunga AS itu bulan per Maret gitu ya, itu di kisaran 4,75 hingga 5% Mas. Hingga kalau naik 25 basis point itu kan berarti di 5% hingga 5,25%, dan target moderat The Fed inflasi 5,1% proyeksi tahun lalu untuk tahun ini pasti akan tercapai. Nah, itu dari sisi moderat. Mungkin kalau kita bicara worst case ketika suku bunga 5% hingga 5,25% belum bisa atau belum berdampak signifikan gitu ya terhadap landainya inflasi, worst case mungkin bisa di level 5,75 hingga 6% Mas. Baik. Dan Ya. kuncinya selama inflasi masih belum ke target The Fed, nah itu kemungkinan The Fed masih akan Baik. menaikkan suku bunganya walaupun berjenjang seperti itu Mas. Oke, 25 basis point adalah level basis yang paling rendah biasanya dari historical kenaikan tingkat suku bunga acuan dari The Fed sendiri. Seberapa besar ini kemudian dampaknya terhadap IHSG? Apakah kemudian akan mild saja? Karena ini adalah satu kenaikan yang biasanya paling minimal lah ya yang dilakukan oleh The Fed terkait dengan tingkat suku bunga acuannya. Dan saya masih berbincang bersama Mas Raditya Krisna Pradana, Equity Research dari PT Kanakahita Solvera. Dan kita akan menuju ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Raditya di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, ada Telkom, kemudian ada Elsa, SMRA, kemudian juga ada KRYA ya. Telkom ini menarik karena beberapa waktu yang lalu sudah kemudian mengalami pelemahan begitu ya, tapi kemudian Anda merekomendasikan untuk bisa buy dengan level support dan resistance dapat Anda saksikan di layar televisi. Oke, sebelum kita ke saham pilihan, singkat saja implikasinya jika kemudian The Fed 25 basis point menaikkan tingkat suku bunga acuannya begitu ya, dampaknya akankah mild terhadap IHSG atau seperti apa dan apa yang bisa diantisipasi?
Dampak kalau 25 basis poin kenaikan menurut kami malah menjadi pendorong positif Mas, terutama bagi bursa AS global maupun Indonesia karena di sini pertama concern the Fed akan tetap sama dan konsisten gitu ya akan menurunkan inflasi ke level 2%. Bahkan kemarin di pertemuan awal tahun beberapa eh, ada yang menyarankan gitu ya untuk inflasi AS dinaikkan saja ke 3 sampai 4%. Namun Jerome Powell menyatakan bahwa itu cukup berisiko gitu ya. Lebih baik kita meningkatkan suku bunga secara bertahap untuk mengaplikasikan atau menyesuaikan dengan target yang sudah ada di 2% daripada kita harus merubah dan menaikkan inflasi ke 3 hingga 4%. Karena kalau inflasinya yang dinaikkan, target inflasinya dinaikkan di atas 2%, menurut Jerome Powell itu akan sangat berdampak buruk secara long term terutama bagi perekonomian Amerika Serikat seperti itu Mas. Sehingga kalau 25 basis point menurut kami market akan merespon dengan positif, namun kalau di atas itu kemungkinan market akan shock gitu Mas karena kan kenaikan suku bunga juga sensitif gitu tentang terhadap atmosfer perekonomian yang sedang terjadi saat ini seperti itu Mas Baik, Vicky. oke. Untuk saham pilihan saya koreksi. Tadi saya menyampaikan Telkom, tapi kemudian ini TKIM ataupun Tekim begitu ya? Tekim, Betul iya ya? betul betul Mas. Baik, Betul, mohon betul, maaf betul. atas kekeliruannya. Saya akan membahas Tekim dengan support di 6.400 dan resistance di 6.600. Rekomendasi buy analisisnya seperti apa, Mas Raditya? Game secara khusus kita lihat menarik berdasarkan teknikal dan fundamentalnya Mas. Secara fundamental sendiri Tekim laba bersihnya naik pada tahun lalu cukup signifikan 96% Mas kenaikannya, dan saat ini menurut kami under value karena diperdagangkan di PER 2,79 kali dan PBV 0,58 kali. Kemudian secara teknikal dari Tekim seperti itu Mas, potensi terbentuk chart pattern reversal yaitu double bottom gitu Mas, dan cukup menarik secara risk reward ratio karena sedang berada di area support dan potensi kenaikannya yang juga cukup menarik secara risk reward ratio, dan kami proyeksikan dalam jangka pendek mungkin akan menguji ke level 7.000 dahulu Mas, sebelum mungkin mid to long termnya bisa di level 7.500. Baik, target penguatannya 7.000 akan tercapai kurang lebih di akhir tahun atau seperti apa, Mas Raditya? 7.000 menurut kami middle of year tahun ini seharusnya sudah tercapai untuk Tekim Mas. Oke. Level terakhir di 6.500, tapi kemudian level support yang Anda rekomendasikan di 6.400, tapi ini masih mencatatkan beberapa detik yang lalu masih mencatatkan pelemahan begitu ya. Artinya memang ada tren bahwa untuk Tekim sendiri akan terus mencapai level support yang Anda rekomendasikan, Mas Raditya. Betul, menurut kami lebih cocok untuk menunggu dengan buy on weakness di level support yang kami tentukan di level 6.400-an Mas, supaya Baik. lebih menarik risk reward ratio ini. 6550 belum bisa masuk ya Tekim ya, masih kemahalan ya? Betul Mas, lebih safe untuk buy on weakness saja. Baik, oke. Kita tinggalkan Tekim, kemudian kita ke Elsa dengan rekomendasi buy dengan support di 304 dan resistance di 316 dengan target penguatan di 400. Untuk Elsa seperti apa, Mas Raditya? Elsa juga sama Mas, secara story fundamentalnya juga cukup menarik, diperdagangkan di PER 5,98 kali dan PBV 0,55 kali, sehingga kami melihat ini under value Mas. Kemudian secara data statistik di awal tadi juga dibicarakan bahwa USVTI sekarang sudah berada di level 83 US per barrel gitu ya Mas ya, dan proyeksi tahun ini menurut kami harga minyak akan terjaga cukup stabil atau bahkan akan mengalami penguatan didukung dengan prospek permintaan Cina yang diproyeksi akan lebih tinggi pada tahun ini Mas, dan kemudian pasukan global yang lebih ketat. Bahkan kemarin OPEC minggu lalu mengumumkan akan mengurangi produksi sebesar 1,1 juta barel per hari Mas dari Mei hingga akhir 2023, sehingga dengan terbatasnya pasokan kemudian dengan demand China yang diproyeksikan meningkat tahun ini, itu akan menjadi story yang menarik untuk pergerakan emas tahun ini Mas, dan menurut harganya saat ini masih under value untuk Elsa. Ya, artinya secara teknikal dan juga fundamental Elsa menarik untuk dicermati begitu ya. Secara 6 bulanan sudah melemah 3,11% dan secara bulanan, 1 bulanan maksud kami, sudah melemah 4,88%. Artinya ada kans untuk Elsa sendiri bisa menguat ke level-level
yang lalu begitu ya, sedang ada di tren penguatannya. Oke, terakhir di 312 menuju ke 304 level support yang Anda rekomendasikan, artinya ini sudah tidak terlalu jauh, tinggal ditunggu saja begitu ya? Betul, bisa ground selling katakanlah seperti itu Mas. Di Baik, level support yang kami berikan. baik. Target penguatan bisa tercapai di akhir tahun atau dalam waktu menengah? Di akhir tahun lebih rasional Mas. Untuk Baik. targetnya mungkin di 400 target moderat dari kami ya Mas. Baik, dari Elsa ke SMRA dengan support di 545 dan resistensi di 575. Seperti apa analisisnya untuk SMRA, Mas Raditya? Kamera juga sama secara fundamental juga cukup solid di tahun 2022 gitu ya Mas, mencatatkan laba bersih peningkatan signifikan sebesar 93% Mas, dan Semra menjadi yang tertinggi banding emiten-emiten properti lainnya seperti BSDE, CTRA maupun PWON. Dan berdasarkan teknikalnya perdagangan 2 hari lalu ditutup cukup solid dengan full body candle gitu ya Mas, full body candle hijau dengan volume pembelian yang cukup besar. Ini sudah bisa menjadi indikasi bahwa sebetulnya buyer sudah kembali mendominasi di SMRA ini setelah mungkin di pertengahan Maret sempat dibawa ke level ke 500-an seperti itu Mas, dan kita mencari level support yang terdekat untuk melakukan buy on weakness untuk SMRA ini di level 545 juga tidak terlalu jauh dengan harga penutupan kemarin, dan kami proyeksikan mid to long term bisa ke level 700 hingga 735 untuk SMRA Mas. Baik, ada appetite dari investor sendiri untuk mengkoleksi SMRA. Ini tercatat di seminggu terakhir yang kemudian sudah menguat 4,72%. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date-nya juga ini terus mengalami pelemahan begitu ya. Artinya memang ini secara harga sudah cukup menarik untuk kemudian bisa masuk untuk SMRA. 555 level terakhir, nunggu untuk kemudian masuk ke level support yang Anda rekomendasikan, Mas Raditya? Lebih baik buy on weakness Mas, betul. Buy on weakness ya, oke baik. Dari SMRA kita ke KRYA dengan rekomendasi buy sama dengan support di 91, resistensi di 108 dengan target penguatan di 200. Analisisnya untuk karya seperti apa? Karya juga sama Mas, memiliki histori fundamental yang bagus Mas. Secara 4 tahun terakhir dia selalu mencatatkan laba bersih bahkan ketika pandemik sekalipun, dan secara harga ini juga sangat menarik karena sudah berada di level support horizontal terkuatnya Mas, yang level support terdekat ada di level 91, kemudian kalau setelah itu mungkin ada di 88 hingga 85, sehingga support ini kami proyeksikan akan rebound lagi gitu Mas, dan target penguatan kami proyeksikan mid to long term akan kembali ke 200 karena di situ ada gap yang menurut kami harus ditutup untuk karya ini, Vicky. Baik, sudah sangat dekat dengan level supportnya itu di 91, level terakhir di 92 begitu ya. Langsung masuk aja jika kemudian sudah masuk ke level supportnya. Semua strategi investasi untuk saham-saham yang direkomendasikan jangka pendek saja atau panjang menengah? Yang kami berikan mid to long term Mas, dengan buy on weakness tentu saja Mas, strategi entry-nya. Baik, sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Mas Raditya, kita saksikan terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Di perdagangan sesi 1, IHSG dibuka melemah 0,1%. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,16% dan LQ45 melemah 0,09%. Top gainers pemirsa ada BBRI, BBCA, UNTR, kemudian SAGE dengan penguatan masing-masing 0,2%, 0,28%, 0,32%, dan 2,45%. Top losers di perdagangan sesi 1 pembukaan hari ini ITMG, GoTo, Astra International, kemudian ada ESA dengan level pergerakan dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan saya akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Raditya. Singkat saja karena waktu kita sangat terbatas. Analisis Anda dan proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG di hari ini seperti apa Mas Radit? IHSG secara umum seharusnya masih akan mengalami penurunan Mas. Ini skenario utama dari kami akan kembali ke level 6.735 dulu Mas. Baru setelah itu IHSG masuk ke reversal, dan hingga pertengahan tahun hingga akhir tahun kami proyeksikan bullish untuk IHSG, sehingga menurut kami di saat IHSG koreksi seperti saat ini itu hal-hal waktunya yang tepat untuk
sobat investor semua untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang lebih besar gitu Mas, dan mungkin bisa melakukan penjualan di akhir tahun nanti, karena menurut kami ini bisa dibilang diskon seperti itu ya Mas, karena secara Baik. makroekonomi Indonesia saat ini pun cukup solid, sehingga dengan koreksi ini kita anggap saja itu untuk diskon, terutama untuk saham-saham blue chip Mas. Baik, sudah bisa melakukan cicil beli karena secara harga banyak yang kemudian juga menarik begitu ya, tapi kemudian tetap memperhatikan sisi fundamentalnya dan juga pergerakannya secara teknikal begitu ya. THR-nya kemudian masih ada gitu ya, beberapa dialokasikan untuk berinvestasi. Mas Raditya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa.